Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang kita ingin berikan nasihat kepada pemerintah, kenapa sih di mana-mana banyak demo, banyak protes, saudara, banyak pihak yang menunjukkan ketidakpuasan, banyak pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, saudara. Maka itu kita nasihati pemerintah untuk yang kesekian kalinya. Ini yang kedua, jangan korupsi dan jangan lindungi koruptor. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Betul? Saya mau tanya, koruptor, saudara, kalau ketangkap terbukti di pengadilan, saudara, terus hartanya semua asetnya dirampas oleh negara, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Dan perlu saya informasikan, pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif mengajukan RUU perampasan aset ke DPR. Dan DPR beberapa minggu yang lalu tatkala ada demo mahasiswa, pimpinan DPR sudah menginformasikan bahwa rancangan undang-undang inisiatif pemerintah tersebut sedang diproses, sedang digodok. Memang proses itu perlu waktu, karena setiap fraksi akan rapat, setiap fraksi akan mengkaji, setiap fraksi, saudara, mereka akan punya pendapat sampai terjadi kesepakatan sehingga lahirlah satu undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi kita minta kepada DPR jangan buang-buang waktu, karena kalau buang-buang waktu nanti masyarakat curiga, rakyat nggak terima, akhirnya terjadi ribut di mana-mana. Betul? Takbir. Setuju tidak kalau DPR menyegerakan untuk mensahkan itu undang-undang perampasan aset koruptor? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Baik, yang ketiga, saudara, ini yang tidak kalah penting, saudara. Untuk yang kesekian kali juga selama 20 tahun lebih saya ingatkan di mimbar-mimbar, jangan sekali-kali pemerintah mengambil pajak dari rakyat miskin. Rakyat miskin harus dibebaskan dari segala bentuk pajak, saudara. Pajak apapun, mau pajak tanah, mau pajak bangunan, mau PPN, saudara, nggak boleh rakyat miskin dikenakan pajak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara, mewajibkan zakat, saudara, hanya untuk orang kaya, orang yang mampu, bukan orang miskin. Orang mampu pun diwajibkan zakat harta oleh Allah hanya 2,5%. Tahu-tahu sekarang orang miskin dikenakan pajak juga. Beli macam-macam kena PPN 11%. Apa? Udah miskin kena pajak 11% lagi, sudah. Ini negara mau dibawa kemana? Hati-hati, hati-hati. Kalau orang miskin disakiti, nanti mereka marah. Hati-hati. Kalau rakyat marah, mudah diprovokasi, mudah dibakar, mudah diajak marah, mudah didorong buat ngamuk. Betul? Nah kalau pemerintah nggak mau rakyat ngamuk, nggak mau rakyat mudah diprovokasi, nggak mau rakyat ditunggangi, nggak mau rakyat marah, stop segala bentuk pajak dari orang miskin. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sebab sulit, saudara. Kita para ulama disuruh menenangkan umat. Kita para habaib diminta untuk menyejukkan umat. Bagaimana kami bisa menyejukkan? Bagaimana kami bisa mendamaikan? Bagaimana kami bisa mendinginkan umat di bawah kalau mereka terus disakiti, kalau mereka dibuat menderita, kalau mereka terus dipancing amarahnya, saudara, belum lagi setan nantinya memprovokasi mereka. Belum lagi mereka-mereka yang menunggangi untuk kepentingan politik mereka. Hancur ini negara, saudara. Begitu saya mau tanya, mau negara hancur tidak? Mau negara hancur tidak? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Takbir. Yang keempat, saudara, gratiskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Gratiskan, saudara. Sekarang ini banyak orang mati lantaran nggak mampu ke rumah sakit,
nggak mampu bayar dokter, nggak mampu beli obat. Walaupun sudah ada BPJS dibatasi, saudara. Ada kuotanya, ada batasannya, saudara. Bahkan berapa banyak pasien BPJS yang nunggu pengobatan harus mati di pelataran rumah sakit. Saudara, ini pendidikan mesti digratiskan untuk rakyat miskin. Kalau orang kaya terserah, suruh bayar yang mahal sekolah. Orang kaya terserah, suruh bayar mahal ke rumah sakit, betul? Tapi rakyat miskin wajib untuk digratiskan. Ada yang bilang, Habib, pemerintah nggak punya duit, nggak mampu nih, rakyatnya banyak, ada 200 juta, nggak gampang membebaskan mereka. Saudara, beberapa pakar ekonomi sudah menyampaikan, saudara, kalau di Indonesia tidak ada korupsi, saudara, korupsi itu diberantas habis. Setiap kepala di Indonesia, setiap orang, saudara, itu bisa mendapatkan gaji buta gratis 20 juta per bulan, saudara. Jadi kalau nggak ada korupsi, tiap rakyat dapat 20 juta per bulan, kaya semua orang Indonesia, betul? Saya mau tanya, kalau 20 juta per bulan dapat gratis, bisa sekolahin anak tidak? Bisa berobat tidak? Bisa modal dagang tidak? Takbir. Jadi ini persoalannya korupsi, saudara. Jangan dibiarkan korupsi, jangan dibiarkan, saudara. Saya red semua koruptor, hukum mati para koruptor. Takbir. Tapi saya juga mau ingatkan nih, orang-orang yang sok jadi pahlawan kesiangan, sok bela-bela rakyat kecil, dia bikin meme, saudara. Apa dia bilang dibikin meme? Indonesia ini gudang kiai, gudang santri, gudang pesantren. Tapi saya tidak pernah mendengar kiai dan santri itu lawan koruptor. Goblok. Ini yang ngomong begini nggak pernah ngaji nih, betul? Betul. Lu mainnya di klub malam terus kali lo. Lu ngaji di mana-mana, kiai di mimbar, saudara, di majelis taklim, mereka menyerang koruptor, minta koruptor dihukum mati. Maka bilang, saudara, ironis, kiai dan para santri pada kemana? Jadi ya saudara, mau jadi pahlawan kesiangan, mau hina-hina ulama, hina-hina kiai. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Yang mereka alami sekarang, saudara, saya dan kawan-kawan udah banyak mengalami dari dulu. Seperti tadi, rakyat mau demo, mahasiswa mau demo, tahu-tahu ada bikin demo tandingan. Dari dulu FPI ngalami itu, saudara. Saya mau tanya sama Laskar, ngalami itu tidak? Ngalamin tidak? Bukan baru sekarang, saudara. Makanya kita tahu itu permainan busuk. Nggak boleh aparat begitu, saudara. Haram. Kira-kira jelas gak? Paham gak?